Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Dina Rahmadani dengan NIM 1020324000077. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya sendiri, yaitu metode CPM dan PERT. Oke, di sini ada pengertian CPM dan pengertian PERT. Pengertian CPM adalah metode penjadwalan proyek yang digunakan untuk menentukan jalur kritis, yaitu rangkaian aktivitas yang paling menentukan lama waktu penyelesaian proyek. Aktivitas pada jalur ini tidak boleh terlambat karena akan langsung mempengaruhi durasi proyek. Yang kedua ada pengertian PERT. PERT adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan waktu penyelesaian proyek dalam kondisi tidak pasti dengan menggunakan 3 estimasi waktu, yaitu optimis, paling mungkin, dan pesimis. Selanjutnya adalah CPM dan PERT termasuk metode apa? CPM adalah metode network planning yang bersifat deterministik, digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan waktu proyek dengan asumsi bahwa durasi setiap aktivitas sudah diketahui secara pasti. Yang PERT adalah metode probabilistik yang digunakan untuk memperkirakan waktu proyek dengan 3 estimasi, optimis, realis, dan pesimis, serta menghitung peluang penyelesaian proyek. Selanjutnya ada peran CPM dan PERT dalam logistik dan rantai pasok. Metode CPM dan PERT memiliki peran penting dalam mengelola waktu pada sistem logistik dan rantai pasok. CPM digunakan untuk menentukan jalur kritis, yaitu rangkaian aktivitas yang paling berpengaruh terhadap durasi proyek, sehingga perusahaan dapat memprioritaskan pekerjaan yang tidak boleh mengalami keterlambatan. Sementara itu, PERT digunakan untuk memperkirakan waktu penyelesaian proyek dalam kondisi yang tidak pasti dengan menggunakan beberapa estimasi proyek. Bukan, maaf, menggunakan beberapa estimasi waktu, sehingga dapat diketahui peluang proyek selesai tepat waktu. Dengan menggunakan kedua metode ini, perusahaan dapat menyusun jadwal yang lebih terstruktur, mengurangi risiko keterlambatan, serta meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan distribusi barang. Selanjutnya ada persamaan CPM dan PERT. CPM dan PERT memiliki persamaan karena sama-sama digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan waktu proyek. Keduanya menggunakan network planning untuk menunjukkan hubungan antara aktivitas serta membantu menentukan urutan pekerjaan dan durasi proyek. Selain itu, kedua metode ini digunakan untuk mengetahui aktivitas penting agar proyek dapat selesai tepat waktu. Perdebatan CPM dan PERT. Perbedaan CPM dan PERT. CPM dan PERT berbeda pada penentuan waktu aktivitas. CPM menggunakan waktu pasti, deterministik, dan fokus pada jalur kritik, sedangkan PERT menggunakan 3 estimasi waktu, probabilistik, dan fokus pada peluang penyelesaian proyek serta risiko keterlambatan. Nah, ini adalah contoh soalnya. Aktivitas yang termasuk dalam jalur kritik proyek itu aktivitas yang memiliki nilai vote sama dengan 0. Jalur kritis ini merupakan rangkaian kegiatan yang sangat menentukan durasi total proyek, sehingga tidak boleh mengalami keterlambatan. Pada kasus ini, jalur kritik terdiri dari aktivitas A sampai N. Selanjutnya, ada urutan aktivitas proyek. Jadi, urutan aktivitas proyek adalah susunan kegiatan yang diatur berdasarkan hubungan ketergantungan antara pekerjaan. Setiap aktivitas harus dilakukan secara berurutan, karena ada pekerjaan yang tidak bisa dimulai sebelum pekerjaan sebelumnya selesai. Pada kasus ini, aktivitas disusun dari A sampai N sebagai dasar untuk menentukan jalur kritis dalam metode CPM. Kesimpulannya, metode CPM dan PERT dapat digunakan untuk membantu perencanaan dan pengendalian waktu proyek agar lebih efisien.
CPM berfungsi untuk menentukan jalur kritis sehingga aktivitas yang paling berpengaruh dapat diprioritaskan, sedangkan PERT digunakan untuk memperkirakan waktu dan peluang penyelesaian proyek dalam kondisi tidak pasti. Dengan penerapan kedua metode ini, proyek dapat diselesaikan dengan lebih terstruktur, efisien, dan mengurangi risiko keterlambatan. Nah, berikut adalah daftar pustakanya. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih